Pernahkah kalian memperhatikan tanaman hijau yang sering tumbuh di sela-sela tembok, pinggir selokan, atau bahkan menempel di batang pohon besar? Itulah kelompok tumbuhan paku. Di video ini, kita akan membahas tentang keanekaragaman paku di daerah sekitar kita. Jadi simak videonya ya. Halo Sobat Belajar, selamat datang di sesi eksplorasi lapangan. Hari ini kita akan melihat bagaimana paku-pakuan beradaptasi dengan lingkungannya. Yuk kita mulai. Kita awali dengan mengenal ciri khas unik tumbuhan paku, yaitu dengan daun muda yang bergelung atau disebut Circinate vernation. Gulungan ini berfungsi melindungi jaringan muda yang sensitif sebelum daun mekar sempurna. Selain itu, tumbuhan paku memiliki sorus, yaitu kumpulan kotak spora sebagai alat reproduksi. Sorus ini sangat penting dalam identifikasi karena bentuk, letak, dan pelindungnya berbeda-beda pada setiap spesies, seperti yang akan kita lihat pada jenis-jenis paku berikut ini. Pertama, paku Boston. Perawakannya berupa herba menahun yang tumbuh berumpun rapat, daunnya majemuk menyerip tunggal dengan helai yang terkulai indah, yang tersusun simetris di sepanjang racis. Sorus berbentuk ginjal di tepi abaksial anak daun. Habitat aslinya di lingkungan lembab dan sering menjadi primadona tanaman hias. Yang kedua, paku suplir. Perawakannya kecil dengan tangkai daun hitam mengkilap menyerupai rambut. Daunnya yang sangat halus, tipis, dan berbentuk kipas. Karakteristik uniknya adalah sorus yang terlindungi oleh lipatan tepi daun atau indusium palsu. Ia menyukai habitat yang sangat lembab, seperti dinding sumur atau sela bebatuan yang basah. Ketiga, paku tanduk rusa. Spesies epifit ini memiliki sifat heterofili atau dua tipe daun. Daun steril berbentuk perisai untuk melindungi akar, sedangkan daun fertil menjuntai bercabang dua menyerupai tanduk rusa. Sorus berada pada bercak coklat pelurdu di ujung daun fertil. Habitatnya menempel pada pohon besar di daerah tropis. Keempat, paku sayur. Perawakannya terestrial besar dengan rimbang kuat. Daunnya majemuk menyirip ganda dengan pucuk bergelung atau Circinate vernation yang lezat dikonsumsi. Sorus terletak di sepanjang abaksial daun. Habitatnya berada di area basah seperti tepi sungai atau rawa-rawa. Kelima, paku pedang. Perawakannya terestrial atau epifit yang tumbuh berumpun dengan stolon kuat. Daunnya majemuk menyerip tunggal dengan anak daun simetris yang rapat pada racis. Sorus berbentuk bulat atau ginjal di tepi abaksial daun. Habitatnya sangat adaptif, mulai dari tebing basah hingga tanah terbuka. Keenam, paku wangi. Perawakannya epifit dengan rimpang berdaging. Daunnya tebal, bercangkap menjari dan mengandung kumarin yang membuatnya tetap wangi meskipun kering. Sorus bulat tenggelam di bagian abaksial, menciptakan tonjolan di bagian adaksial. Habitat aslinya di bebatuan lembab atau pangkal pohon hutan tropis. Ketujuh adalah Macrotheliteris torresiana. Perawakannya terestrial sedang hingga besar dengan rimpang tegak pendek. Daunnya menyirip ganda dengan permukaan yang sering tertutup rambut halus. Terdapat sorus kecil berbentuk bulat tanpa indusium yang jelas. Habitatnya banyak ditemukan di lereng bukit teduh atau pinggir hutan. Terakhir, paku uban bukit. Perawakannya epifit dengan rimpang kaku merambat panjang menyerupai kawat. Daunnya tunggal berbentuk lanset memanjang dengan tepi rata. Sorus tersusun dalam barisan teratur di dekat ibu tulang daun. Habitatnya sering merambat di bebatuan bukit yang lembab atau hutan pegunungan.
Sobat biologi, setelah kita melihat visualisasi morfologinya, mari kita bedah perbedaan mendasar dari kedelapan spesies paku-pakuan ini secara sistematis melalui tabel perbandingan berikut ini. Jika kita perhatikan tipe daunnya, terdapat perbedaan mendasar antara paku berdaun tunggal seperti Platycerium dan Oleandra, dengan paku majemuk yang lebih dominan seperti Nephrolepis dan Diplasium. Bentuk daunnya bervariasi, dari bentuk kipas yang ikonik pada Adiantum hingga bentuk tanduk rusa pada Platycerium. Kunci identifikasi paling krusial terletak pada letak sorus. Dapat dilihat bagaimana Adiantum beradaptasi dengan fase indusium atau lipatan daun. Berbeda dengan Diplasium yang sorusnya memanjang mengikuti tulang daun, atau Pimatosaurus yang tersebar tidak beraturan. Terakhir, berdasarkan tipe tumbuhannya, kita dapat memetakan mana spesies yang bersifat terestrial murni, yang sangat bergantung pada tanah, dan mana yang bersifat epifit, yang secara evolusioner beradaptasi menempel pada pohon atau substrat kayu. Dari tabel berikut dapat menunjukkan bahwa perbedaan morfologi bukan hanya sekedar ciri fisik, melainkan sebuah strategi untuk bertahan hidup bagi tumbuhan paku dan juga relum ekologi yang sangat berbeda. Untuk menguji pengetahuan teman-teman tentang keanekaragaman tanaman paku, mari kerjakan kuis berikut ini. Selamat mengerjakan! Itulah keanekaragaman Pteridophyta yang luar biasa. Setiap spesies memiliki strategi adaptasi unik pada habitatnya masing-masing. See you next time. Salam biologi!